Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah kelas inovasi pembelajaran IPA SD ya. Oke, tadi pembukaan sudah ya, saya langsung saja akan share screen materi apa saja yang hari ini akan Anda temui gitu ya. Jadi, oke, bentar saya sembunyikan saya dulu. Oke, inovasi pembelajaran SD ini, kita sebelum membahas ini, bahwa dalam konteks sekolah saat ini ya, guru-guru dihadapkan pada perubahan cara siswa belajar. Sebetulnya tidak hanya perubahan cara belajar siswa saja ya, tapi cara kita makan, cara kita berkomunikasi, cara kita belajar dan sebagainya. Itu karena perkembangan teknologi itu. Apalagi guru ada juga yang menghadapi keadaan murid atau siswa yang dapat melakukan pekerjaan dalam yang bersamaan, gitu, pekerjaan yang lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, yang disebut dengan multitasking ya, seperti itu. Nah, maka sebagai guru atau Anda sebagai calon pendidik harus mampu membuat strategi yang kreatif gitu, yang bisa menarik perhatian dan minat siswa. Lalu juga membimbing proses belajar mereka dengan cara yang berbeda gitu. Dengan keadaan mereka yang bisa multitasking, kemudian apalagi sekarang saat pandemi seperti ini ya. Nah, cara-cara kreatif yang dikembangkan tersebut dapat disebut sebagai inovasi dalam pembelajaran. Begitu. Nah, next-nya. Oke, ini. Oke, ini tadi sudah saya sapa ya Anda. Nah, pastikan kalian memiliki hal berikut sebelum kita mulai. Tentu kuota yang cukup ya, catatan dan pena, dan mental sekuat baja ya, sebetulnya kesabaran ya, dalam arti lain kesabaran untuk mengikuti perkuliahan atau menuntut ilmu. Oke, nah indikator untuk hari ini yaitu Anda dapat menjelaskan konsep dasar inovasi pembelajaran, kemudian memaparkan faktor-faktor pemicu inovasi, dan mendeskripsikan karakteristik inovasi pembelajaran. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian. Saya langsung saja ya, bahwa Purdi misalnya menjelaskan inovasi dalam pendidikan sebagai pemilihan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya dengan cara baru yang unik, yang menghasilkan pencapaian kinerja yang lebih baik berdasarkan standar dan tujuan yang ditetapkan. Nah, ada definisi lain menurut Agabi 2002, perubahan yang terencana pada aspek tujuan pendidikan, program, kebijakan, atau metode untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Ada lagi menurut Babalola ya 2008, inovasi merupakan benda, gagasan, atau perilaku yang baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Lalu ada lagi pengertian menurut Rogers ya. Dia mendefinisikan bahwa inovasi itu dipahami bukan saja pada penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga proses penyebarluasan pengetahuan yang sudah ada. Gitu. Nah, kalau kita rangkumkan gitu ya dari beberapa definisi tadi yang sudah ada, yang tadi sudah ditayangkan, ada yang berpendapat bahwa inovasi itu kita berpikir di luar box, jadi think outside the box. Misalkan ya, banyak kan inovasi yang sudah dilakukan ya di dalam bidang pendidikan di Indonesia. Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa? Kira-kira apa inovasi yang sudah dilakukan di negara ini? Boleh yang tahun-tahun lalu atau yang sekarang juga boleh. Ada bisa memberi contoh?
Boleh, Bu. Silakan, Cantika. Ya, sumber belajar kan, Bu, dulu kita pakai buku, sekarang kan dari internet juga bisa gitu, inovasi. Menurut saya. Oke, inovasinya berarti itu di dalam hal apa? Sumbernya, Bu. Sumber belajarnya, begitu ya. Dalam bentuk apa gitu maksudnya? Kan misalkan banyak macamnya ya, Iya. itu. Misalkan gurunya sumber itu kan melimpah di Google itu ya, di internet itu melimpah. Apakah semua sumber harus murid terima gitu kan? Atau harus ditelan matang apa mentah-mentah seperti itu? Nah, apa yang harus kira-kira inovasi apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru misalkan ya dengan banyaknya informasi yang melimpah di internet? Izin menjawab, Bu. Ya, Hanifah, silakan. Ya, jadi kayak ngebuat model pembelajaran gitu, atau enggak media pembelajaran gitu, Bu. Jadi materi-materi yang ada di internet itu kita saring dulu, udah kayak gitu baru diberikan kepada siswa. Oke, jadi yang tadinya tidak biasa kita kerjakan gitu ya misalkan, terus lalu kita buat sesuatu yang baru gitu. Misalkan apa? Bahan tadi sumber belajar itu kan banyak, terus kita kan harus menghimpunnya tuh. Lalu Anda himpun dalam bentuk apa misalkan? Bahan Dalam ajar. bentuk bahan ajar ya. Bahan ajar ya, bahan ajar biasa itu kan udah biasa lah gitu ya. Tapi kalau bahan ajar yang berbasis teknologi misalkan apa namanya? E-buku atau E-book ya nah misalkan Anda berinovasi membuat e-book gitu ya yang mudah diakses oleh siswa nantinya. Seperti itu. Jadi ya. Jadi sebetulnya itu salah satu. Lalu contoh lain dalam pendidikan di Indonesia, pernah dengar CBSA enggak? Dulu. Belum, Bu. Cara CBSA tahu singkatan apa? Cara belajar siswa aktif, Bu. Nah, itu sudah tahu, udah dengar kan? Nah, dulu contohnya CBSA ya, terus diubah lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi dan terakhir sekarang ini kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik ya. Jadi memang inovasi dalam pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang banyak kendalanya ya, diantaranya tentu untuk diimplementasikan terutama dari sisi gurunya gitu ya, kompetensi guru dan sumber daya manusianya itu harus lebih ditingkatkan. Bagaimana agar sejalan dengan inovasi di bidang pendidikan itu gitu. Seperti itu ya. Nah, bagaimana agar inovasi ini diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan baik gitu ya. Terus ada manfaatnya bagi masyarakat luas. Nah, itu nanti kita bahas di modul berikutnya. Atau di kira-kira inovasi apa lain lagi? Misalkan di kampus ada nggak? Di kampus kita Unla yang Anda rasakan kira-kira dulu mah nggak ada, sekarang ada gitu. Inovasi apa kira-kira? Apa mungkin ada? Belajar dari YouTube, Bu. Dulu mah kan dosen-dosen teh nggak ada gitu sama sekali yang buat channel YouTube gitu. Nah, sekarang mah jadi ada beberapa dosen teh yang kemarin teh ngebuat YouTube, videonya teh direkam dulu sama dia, terus dikirimkan ke YouTube walaupun nggak dikonsumsi publik, tapi sama mahasiswanya bisa dikonsumsi gitu. Diakses ya, ya jadi private ya. Ya, begitu ya. Itu juga yang akan insya Allah Ibu lakukan ya. Nah, ini ada lagi yang mengatakan bahwa Anda mungkin sudah pernah mendengar ini ya. Kalau guru yang biasa itu dia hanya bicara, hanya ceramah aja gitu ya. Kalau guru yang baik itu dia bisa menjelaskan gitu. Lalu ada guru yang excellent. Dia bisa mendemonstrasikan. Itu guru excellent katanya. Tapi yang guru yang hebat itu adalah great teacher, itu adalah yang memberi inspirasi gitu. Ya, yang menginspirasi.
Nah, gitu, seperti itu. Nah, jadi inovasi di dalam pendidikan juga tidak hanya pada level dosen atau guru ya, di level kelas gitu. Tetapi pemerintah juga berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan. Contoh misalkan adanya program bidik misi, pernah dengar nggak? Ya, itu kan disebut sebagai program inovatif pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Jadi itu mulai dari 2010 ya, melaksanakan program bidik misi. Itu adalah beasiswa untuk mahasiswa yang cerdas, tapi dia berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Nah, itu sampai sekarang masih ada ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Belum ya, itu baru pengertian. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ini tadi kita sudah memberi beberapa contoh inovasi baik dari itu di bidang pendidikan maupun di bidang pembelajaran ya. Oke. Nah, sekarang kita maju ke faktor-faktor pemicu inovasi. Apa sih faktor pemicu inovasi? Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong seseorang atau suatu lembaga untuk berinovasi. Faktor ini yang memberi tekanan atau menciptakan suasana darurat untuk mendorong suatu institusi untuk menciptakan tujuan dan gagasan-gagasan baru. Nah, faktor-faktor pemicunya diantaranya yaitu teknologi. Munculnya teknologi yang berkembang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat, gitu ya. Dulu koran belum ada ya namanya koran apa namanya seperti online ya nggak, Republika online, Kompas online, sekarang sudah semua hampir online ya, media Indonesia online, jadi mereka bersaing. Dan lalu sekarang ada detik.com, ada Okezone dan sebagainya. Jadi mereka juga melihat kecenderungan masyarakat bagaimana memperoleh informasi dengan cepat melalui gadget, handphone gitu ya, seperti itu. Jadi selain koran yang dicetak itu, mereka juga membuat koran online. Seperti itu. Jadi ini juga contoh pembelajaran kita. Ini hikmahnya pandemi, dosen jadi belajar untuk menjadi YouTuber misalnya, belajar untuk mempelajari lebih lagi dari aplikasi pembelajaran yang ada kan. Tadinya kita nggak tahu, kita tahu ada Google mesin pencari, buka email saja, ternyata kita bisa membuat kuis dari situ melalui Google Form, bisa membuat kelas di situ ya dari Google Classroom. Jadi inovasi di bidang teknologi terus gitu ya dikembangkan gitu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua ini tantangan dari pesaing ya. Contoh misalkan dulu tahun 2010 mungkin Anda sudah lahir kan ya? Udah kan? Belum. Udah ya. Mulai dilakukan penelitian dari dari sekolah-sekolah bertaraf internasional. Disebutnya itu RSBI. Kalau ada yang rintisan sekolah berbasis internasional kalau tidak salah ya, atau bertaraf internasional. Nah, gitu. Jadi ini adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar yang diakui dengan standar internasional. Mengapa? Karena banyak lembaga-lembaga atau institusi organisasi yang masuk ke Indonesia lalu mendirikan sekolah-sekolah yang bertaraf internasional gitu, berbahasa Inggris. Sehingga kita juga harus bersaing seperti itu. Tetapi tahun 2013 RSBI ini dihentikan ya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa dihentikan? Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Padahal kalau gini, namanya bertaraf internasional berarti tarifnya gimana tuh? mahal ya, Bu. Mahal. Kemahalan itu menciptakan apa? Yang satu mahal banget gitu, yang satu
ya tahu sendiri kan, misalnya ini pemerintah gitu ya, yang punya pemerintah, terus ini swasta tinggi sekali, menciptakan apa? Kesenjangan di dalam pendidikan di masyarakat, seperti itu. Maka diberhentikanlah tahun 2013 ya. Lalu yang ketiga, perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Ini adalah adanya perubahan tuntutan terhadap hasil belajar siswa di dalam masyarakat gitu. Jadi tuntutan capaian pembelajaran saat ini tidak terbatas hanya pada menguasai pengetahuan saja, tapi juga menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang ditemui. Dilandasi dengan berpikir lintas ilmu, bukan sekadar linear gitu ya. Nah, linear dalam satu bidang gitu, karena masalah sekarang ini kan semakin kompleks ya, semakin rumit, maka pemecahannya itu harus dari berbagai sisi, dari berbagai bidang gitu, seperti itu. Nah, untuk itu kurikulum 2013 memberikan preskripsi pembelajaran tematik supaya sejak kecil atau sejak dini siswa itu dilatih untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir lintas ilmu gitu ya. Tapi sayangnya karena guru-guru belum siap gitu. Jadi ketika ada perubahan itu masih banyak yang perlu diperbaiki gitu ya. Sedangkan buku tema sudah beredar misalnya seperti itu, jadi ada revisi-revisian dan sebagainya. Kalau nanti kan Anda sudah ikut bahan ajar ya waktu itu, pengembangan bahan ajar, Anda lihat sendiri bagaimana berapa kali itu kurikulum 2013 direvisi buku temanya. Lalu apakah ada kesinkronan antara indikator dengan aktivitas dan seterusnya ya. Begitu. Tetapi kita jangan berhenti di situ, jadi terus memperbaiki diri gitu ya untuk generasi yang lebih baik gitu, generasi untuk kita agar lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Nah, apa saja ciri dari karakteristik inovasi? Yang pertama ini ya, relative advantage. Itu artinya relative advantage itu yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan penggunanya gitu. Jadi keuntungan ini dapat berupa peningkatan nilai ekonomi, mungkin peningkatan kinerja, status atau gengsi gitu. Gitu ya. Contoh misalkan ya. Kalau dulu kita kan belajar mengajar itu hanya satu alat misalkan ya, tapi sekarang kan banyak alat sekarang. Ada namanya laptop, ada tablet, ada iPad, ada komputer, smartphone dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa multitasking gitu di situ. Nah, di situ menguntungkan penggunanya gitu. Jadi contoh aja misalkan ibu dalam satu hari itu ada webinar, yang ini harus ikut misalkan dari universitas, yang satu lagi bentrok dengan webinar yang ingin kita ikuti, pelatihan yang ingin kita ikuti misalkan kita udah kadung mendaftar dan sebagainya. Ya mau tidak mau jadi akhirnya kita ikut dua webinar gitu dalam waktu yang bersamaan, yang satu di HP, yang satu di laptop gitu. Walaupun ya begitulah mengikuti dua hal yang berbicara yang bersamaan itu kadang-kadang fokus kita jadi ini ya gitu. Jadi pasti kita memilih salah satu gitu yang kita untuk fokus seperti itu ya. Atau berpindah gitu fokusnya. Jadi alat untuk bekerja itu memang memberikan keuntungan ya, seperti itu. Sekarang ada handphone yang lebih kecil ya, bisa kita lipat malah seperti itu. Nanti malah mungkin handphonenya nggak ada gitu, tapi kita bisa terhubung gitu dengan yang lain. Gimana caranya? Bisa jadi ya. Nah, kemudian compatibility, yaitu apakah suatu inovasi dapat menjawab kebutuhan pengguna dan relevan dengan pengalaman pengguna, begitu. Di samping itu, apakah inovasi itu sinkron dengan tata nilai pengguna? Contoh misalkan ya, penggunaan handphone itu kan cepat diterima oleh masyarakat.
dinilai dia bisa menjawab kebutuhan masyarakat itu di mana saja. Tapi dari sisi kaitannya dengan tata nilai, bagaimana seseorang misalkan dia mau mengirim pesan gitu ke dosen gitu ya. Ada juga kan yang tidak mengerti atau belum mengerti bagaimana tata caranya mengirim pesan ke dosen, misalnya yang sopan seperti itu. Tetap kan kita ada etiketnya gitu. Nah itu tata nilainya harus kita pahami begitu ya. Kemudian kompleksiti inovasi yang dinilai sulit untuk dipahami atau digunakan. Ya, persepsi tentang kerumitan suatu inovasi itu sifatnya apa ini? Ya, persepsi tentang kerumitan suatu inovasi sifatnya apa? Relatif atau bagaimana? Nah, itu ya, relatif ya. Contoh ya, dalam menggunakan ini masih penggunaan gadget untuk berkomunikasi. Untuk orang tua mungkin sulit ya dipahami, apalagi kalau sudah sepuh ya. Bisa ada punya nenek atau kakek, nah, ajarin dong, cu, gitu cucunya rumit gitu. Tapi kalau untuk generasi seperti Anda, generasi Z gitu yang lahir tahun 2010-an ke atas itu kan udah tinggal seperti biasa aja kan, mudah gitu. Kemudian karakteristik inovasi loh, ini kok kembali ke 1-2 ya, maaf sebelum saya edit. Jadi yang keempat ya harusnya, triability itu suatu inovasi akan menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh pengguna. Begitu. Kalau apa namanya? Jadi dia harus di test drive dulu misalkan atau dicoba dulu oleh pengguna. Untuk contoh misalkan untuk mengadopsi ujian online, itu sistem online dapat dipasang di sekolah dan diuji cobakan untuk kelas tertentu gitu ya. Kan tidak mungkin sekaligus semua. Jadi kita coba dulu gitu, triability gitu. Sistem e-learning juga. Sekarang di Unla kan sudah ada e-learning.unla.ac.id ya. Belum semua dosen mata kuliahnya bisa masuk ke situ. Jadi masih triability. Mudah-mudahan sih ke depannya ya kita semua sudah bisa belajar di e-learning Unla. Jadi sekarang masih di GCR sebagian ya. Kemudian yang kelima, observability. Penampakan penggunaan inovasi dalam arti observability ya, oleh calon pengguna lain akan mempengaruhi keputusan calon pengguna. Jadi kalau dia sudah merasakan manfaat dari inovasi itu, maka mereka akan mengikuti untuk menggunakannya gitu. Dia akan memutuskan untuk apa namanya? Mengikutinya. Contoh misalkan ada satu mahasiswa kuliah itu mencatat ya pakai pena dan buku. Terus ada temannya yang B, dia mencatat pakai laptop. Atau yang C, difoto aja. Ya, sekarang lebih praktis difoto aja, cetrek udah aja gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi nggak tahu dibaca atau enggak tuh kalau di foto tuh. Anda dari itu dibaca nggak sih? Atau dibiarkan aja di galeri? Kadang-kadang buku dibaca sedikit tapi. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang gaya belajarnya visual itu seperti Ibu nih, itu harus dicatat gitu untuk biar tersimpan di memori lebih lama, harus dibuat dicatat, ditulis ulang atau dibuat bagan gitu. Seperti itu. Itu lebih mudah. Apalagi kalau mau ujian gitu ya. Tetapi kalau yang sifat gaya belajarnya auditif, dia mungkin harus mendengarkan gitu ya. Harus membaca dan sebagainya. Begitu ya. Nah, kelima karakteristik inovasi ini adalah memerlukan pemicu seseorang untuk menggunakan suatu inovasi gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang thinking out of the box, lalu kita menganggapnya itu orang gila gitu ya, mana bisa gitu. Nah, padahal dia sudah memperhitungkan segala sesuatunya, kalau biar aja gitu ya dianggap gila, padahal pada akhirnya itu apa yang dia buat atau apa yang dia rencanakan, apa yang dia susun itu bermanfaat akhirnya untuk
orang lain gitu. Seperti itu. Memang awalnya orang meragukan gitu ya ke ide-ide kita misalkan atau gagasan kita. Ya, kalau orang lain meragukan, kita keep aja sendiri lalu kita coba untuk diri kita sendiri atau di kelas kita sendiri gitu. Nanti baru kalau udah ada hasilnya, nah baru kita sebarkan kepada yang lain. Gitu. Oke, nah baik. Ini ada case tadi untuk lebih memahami permasalahan penggunaan inovasi. Permasalahan penggunaan inovasi ya. Jadi Anda pelajari contoh kasus yang ada di LKM 1. Oke. Silakan dibuka dan didiskusikan karena ini kelasnya jumlahnya hanya 9 berarti ya. Jadi ada yang 2 orang dan 3 orang. Bebas saja, Anda boleh di break room, mau di break room atau bagaimana? Atau mau offline aja? Saya beri kebebasan saja. Offline gimana maksudnya? Offline. Iya, offline itu di luar Zoom. Jadi nanti aja kita kerjakannya ya setelah, masih ada sedikit lagi ya. Saya selesaikan dulu. Jadi ini sudah saya posting. Nanti setelah Ibu selesai menjelaskan, sedikit lagi. Ini kita lewat dulu. Nanti kita bagi kelompok setelahnya. Oke. Nah ini satu lagi. Jadi Anda kan sudah memperoleh teori belajar ya. Kayak kognitivisme, konstruktivisme. Sudah pernah kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, silahkan nanti dibaca-baca lagi untuk kaitannya dengan inovasi pembelajaran. Karena nanti di akhir kan Anda harus merancang RPP yang inovatif. Itu ya. Nah, ini ada satu teori konektivisme dalam pembelajaran. Downes 2008 dalam penjelasannya tentang teori konektivisme menyebutkan bahwa belajar akan menjadi efektif apabila didukung 4 jenis kegiatan. Yaitu yang pertama, agregasi, yang kedua, relasi, yang ketiga, kreasi, yang keempat, sharing. Ya, saya jelaskan satu persatu. Jadi agregasi itu mengakses dan pengumpulan sumber informasi yang beragam dan luas untuk dibaca, dimainkan atau dilihat. Misalnya apa? Coba saya jelaskan lagi ya. Agregasi itu mengakses dan pengumpulan sumber informasi yang beragam dan luas untuk dibaca, dimainkan atau dilihat. Contohnya apa? Game, Bu, game. Bisa dimainkan game, Bu. Oke, game apa lagi? Oh, yang kaitannya sama pembelajaran deh. Oh ya, game terus apa? Oh, yang kuis yang kayak Ibu, kuis yang kayak Ibu. Kuis kayak Ibu kayak gimana? Ya, yang waktu semester kemarin, Bu, kan Ibu Pakai buat Quizzes. Quizzes.com. Oke, Ya. Selain itu apa? Artikel yang bisa dibaca kan? Artikel, terus apa lagi? Artikel dari website ya. Terus program video dari YouTube, misalkan ya, seperti itu. Oke, yang kedua, menjadi efektif apabila didukung 4 jenis kegiatan. Ya, yang kedua relasi. Relasi setelah membaca atau Anda melihat suatu tayangan, maka pembelajaran melakukan refleksi terhadap informasi yang diperoleh, lalu dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman sebelumnya, yaitu relasi itu. Jadi menggunakan internet, seseorang dapat menemukan informasi apa saja, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, dari yang paling sederhana atau dari yang paling biasa-biasa aja sampai yang paling aneh gitu ya, heboh, itu semua ada. Jadi Anda menghubungkan informasi itu, merelasikan gitu ya. Jadi ketika melihat sebuah tayangan, artikel, atau program video, terus, oh iya saya ingat ini tuh ada kaitannya misalkan dengan materi yang keberapa gitu ya, atau materi gitu dan seterusnya. Yang ketiga, kreasi. Nah, setelah proses refleksi,
Kan tadi Anda yang pertama itu apa? Agregasi, memperoleh informasi gitu ya, melihat, membaca. Lalu kedua merelasikan, menghubungkan. Kemudian yang ketiga mengkreasi. Jadi setelah proses refleksi dan analisis untuk menangkap makna gitu ya. Kan belajar itu harus bermakna gitu. Jadi menangkap makna dan menganalisis itu sudah kita lakukan. Maka Anda sebagai pembelajar melakukan penandaan atau bookmarking. Jadi si halaman-halaman internet itu yang Anda temukan itu yang Anda kira menarik atau bermanfaat, misalkan seperti di Google gitu ya, di mana lagi, di Yahoo, misalkan di YouTube, Google dan sebagainya. Jadi Anda simpan gitu, ditandai, kemudian Anda akan mengkreasikan. Jadi dari informasi yang tadi Anda refleksi, lalu ketika ada tugas atau ada hal yang harus Anda buat gitu ya, Anda kreasikan misalnya dalam bentuk apa, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk bahan ajar, dalam bentuk media pembelajaran dan sebagainya gitu, dalam bentuk RPP dan sebagainya. Itu kan dari hasil Anda mengagregasi, merelasikan. Nah, setelah Anda kreasi, lalu Anda berbagi informasi itu, sharing gitu. Bagaimana Anda men-sharingnya? Melalui jaringan tentunya ya. Anda bisa membuat blog guru ya, blog guru, kemudian media sosial online, dan sebagainya. Ya, sekarang udah banyak ya. Guru juga bisa belajar di Instagram, di Facebook, dan sebagainya. Nah, kemahiran berkomunikasi menggunakan internet ini merupakan keterampilan dasar dan penting, di samping kemampuan berpikir kritis dan analitis, gitu ya. Jadi informasi yang banyak itu jangan kita terima begitu saja sebagai guru. Misalkan Anda mau membuat RPP, lalu googling di Google misalkan, ini ada nih, kebetulan judulnya sama, main download aja, nggak dilihat lagi isinya, udah download. Padahal kalau Anda cek misalkan ya, itu indikatornya nggak nyambung dengan aktivitasnya, atau perumusan indikatornya kurang tepat, misalnya seperti itu. Jadi jangan mengambil begitu saja, Anda harus menyaringnya. Saring sebelum sharing gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus berpikir kritis dan analitis. Makanya lebih baik menyusun RPP sendiri atau memodifikasi ya. Jadi jangan kopas begitu saja. Oke. Baik, nanti Anda memang akan menyusun suatu rancangan pembelajaran ya, membahas topik tertentu dengan menggunakan 4 kegiatan yang disarankan Downes tadi. Yang mana tadi teh? Agregasi, relasi, kreasi, sharing. Ya, tapi itu nanti ya pada pertemuan berikutnya. Baik, coba saya ingin refleksi atau Anda ada yang bisa merangkum untuk materi hari ini. Siapa? Apa itu inovasi? Definisi inovasi. Berpikir out of the box, Bu. Berpikir out of the box, Hanifah. Oke, yang lain? Bisa dalam bahasanya sendiri atau kata-kata sendiri? Bentar, Bu. Belum, yang lain dulu aja. Yang lain? Italia mungkin? Devi? Denia? Alma? Asabil? Siapa lagi nih? Lulu? Livia? Reisha? Oke. Coba dalam bahasa kata sendiri, definisi dari inovasi itu apa? Beda dari yang lain, Bu. Beda dari yang lain. Oke. Bisa. Lebih ininya, coba yang lain. Cantika atau Alma mungkin? Boleh, Bu. Boleh. Inovasi itu merupakan pembaruan dari sesuatu yang sudah ada. Pembaruan dari sesuatu yang sudah ada. Oke, good. Yang lain? Devi.
eh, inovasi itu Bu, perubahan Mm-mm. Dari yang sudah ada dikembangkan lagi menjadi yang lebih berinovatif. Lebih inovatif. Jadi inovatifnya mungkin lebih apa? Kan sudah ada misalnya, jadi lebih misalkan user friendly gitu ya, lebih memudahkan. Tadinya sulit, jadi lebih mudah untuk dipakai misalkan ya, atau digunakan. Ya, Oke, kira-kira cukup ya. Terus yang lainnya selain pengertian apa tadi? Karakteristik ya. Coba Denia, apa itu karakteristik inovasi apa aja? Halo Denia. Observability, terus complexity, Ya. relatif, Relative advantage 3. ya, terus Dua lagi. compatibility, Ya. sama triability. Triability. Oke, good. Yang ketiga apa? Italia mau atau siapa? Resya, Lulu. Faktor ya. Faktor pemicu inovasi. Apa saja tadi? Aku Bu, coba Ya. aku Bu. Siapa? Hanifah. Hanifah. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada tantangan dari pesaing, yang ketiga perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Eksternalnya ya. Oke. Jadi tadi yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan Anda bisa menangkap ya. Tapi nanti rekaman ini Ibu akan upload di YouTube Ibu ya. Walaupun private mungkin belum public, supaya Anda bisa mendengarkan lagi penjelasan atau diskusi kita tadi diulang. Oke, baik, untuk penjelasan tentang konsep dasar mungkin sampai situ dulu. Jadi saya terima kasih Anda sudah hadir semua. Saya stop dulu ya untuk ini, karena setelah ini kita akan diskusi atau diskusi kelompok untuk membahas tadi studi kasus tadi. Oke. Terima kasih.